Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, budaya, adat istiadat, tradisi, bahasa, serta agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara. Bagaimana caranya agama tersebut sebagai pemersatu budaya? Mari kita belajar agama pemersatu budaya bersama saya, Ibu Asril. Namo Buddhaya. Apakah kalian pernah mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul sekali. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun Indonesia ada perbedaan keyakinan, ras, tetapi tetap menjalin kebersamaan dan kesatuan. Ajaran cinta kasih dan welas asih atau yang disebut dengan metta karuna merupakan ajaran agama Buddha yang menimbulkan keharmonisan atau persatuan dalam perbedaan dan pengembangan budaya atau tradisi. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan perbedaan suku, budaya, adat istiadat, tradisi, bahasa, agama, dan lain-lain. Salah satunya perbedaan agama. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keanekaragaman agama harusnya mampu menjadi alat pemersatu, bukan alat pemecah belah bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di dalamnya agar kehidupan ini terlihat indah. Kita tahu bahwa penganut agama Buddha berasal dari suku, ras, budaya, atau bahasa yang berbeda. Bahkan dalam agama Buddha sendiri, terdapat berbagai aliran atau sekte yang berbeda. Hal ini dikarenakan agama Buddha mengenal adanya hukum karma. Semua orang yang menganut agama Buddha merupakan orang yang memiliki jalinan karma atau jodoh karma di masa lalu dengan Buddha Dharma. Ajaran Buddha merupakan ajaran yang penuh cinta kasih, welas asih, sehingga mampu mengharmoniskan perbedaan dan pengembangan budaya serta tradisi. Berikut ini adalah 3 aliran besar dalam agama Buddha. Pertama, Theravada menggunakan bahasa Pali. Kedua, Mahayana menggunakan bahasa Mandarin. Ketiga, Tantrayana menggunakan bahasa Sanskerta dan Mandarin. Agama mampu menjadi alat perekat kebinekaan jika para penganutnya menjalankan ajarannya dengan baik. Persatuan dan kerjasama saling bantu, menjaga, dan menghormati sesama sangat dibutuhkan. Apapun perbedaan itu, kita adalah warga negara Indonesia. Kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia sampai kapanpun. Hidup rukun, bersikap toleransi, dan saling menghormati. Sesama teman yang berbeda agama tidak boleh menghina dan tidak boleh mengganggu saat beribadah. Kita harus menunjukkan sikap yang baik terhadap berbagai budaya Indonesia dan tidak boleh membanggakan budaya atau agama sendiri. Saling menghormati, saling menghargai, dan menyayangi orang lain, meskipun berbeda agama, suku, ras, warna kulit, dan budaya adalah sikap yang harus kita tanam dalam diri kita. Cara menjaga kerukunan umat beragama. Pertama, kerukunan intern umat beragama. Contohnya, menjaga kerukunan sesama aliran di dalam agama Buddha, seperti Theravada dengan Mahayana, Mahayana dengan Tantrayana, Theravada dengan Tantrayana atau Vajrayana. Kedua,
kerukunan antar umat beragama. Contohnya, menjaga kerukunan umat yang memiliki agama yang berbeda, seperti umat Buddha dengan umat agama lain atau umat agama lain dengan agama yang lainnya lagi. Ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Contohnya, menjaga kerukunan umat beragama apapun dengan pemerintah. Misalnya, umat Buddha dengan pemerintah dengan cara mendukung atau menyukseskan program-program dan kebijakan pemerintah. Berikut ini adalah kisah pertengkaran antar suku pada zaman Buddha. Pada zaman dahulu, ketika Buddha sedang berdiam di antara suku Sakya, beliau menghentikan pertengkaran antar dua sanak keluarganya, yaitu suku Sakya dan suku Kolya. Cerita ini dimulai ketika suku Kolya dan suku Sakya memperebutkan air sungai Rohini yang digunakan untuk mengairi ladang-ladang mereka. Air sungai ini dibendung dalam sebuah waduk yang dibangun di antara kedua kota itu. Waktu itu bulan Jetamula, kedua suku itu sedang menuai hasil ladang mereka. Banyak pekerja harian dikerahkan untuk menuai hasil tanaman mereka. Ketika mereka sedang menuai panen di tepi sungai itu, penduduk Kolia yang sedang bekerja tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat. Apabila air sungai ini dibagi dua, tentu saja tidak cukup untuk mengairi ladang-ladang kita. Sedangkan ladang-ladang kita ini menggunakan sistem pengairan tunggal. Seharusnya kitalah yang menguasai air sungai ini. Penduduk Sakya yang mendengar kata-kata mereka menjadi marah. Hai kalian, jangan berkata begitu. Ladang-ladang kami juga menggunakan sistem pengairan tunggal. Seharusnya kamilah yang memiliki air sungai ini. Enak saja, kami tidak akan berikan air sungai ini kepadamu. Akhirnya, warga suku Sakya dan suku Kolya saling mengejek dan berantem satu sama lain. Buddha dengan mata dewanya melihat kejadian ini dan segera datang ke lokasi untuk menegur mereka serta memberikan nasihat. Ketika mengetahui Buddha datang, raja serta warga suku Kolya dan suku Sakya memberi hormat kepada Buddha. Kemudian Buddha memberikan nasihat kepada mereka. Setelah mendengar sabda-sabda Buddha, kedua belah pihak merasa malu dengan apa yang mereka lakukan. Akhirnya, kedua sanak keluarga itu berdamai membagi air sungai Rohini dengan adil untuk mengairi ladang kedua belah pihak. Mereka lalu hidup berdampingan dengan damai karena kebencian dan iri hati sudah lenyap dari hati mereka. Pesan moral dari kisah ini, kita harus mengikis rasa kebencian, iri hati, menghargai perbedaan, dan melakukan musyawarah apabila terjadi kesalahpahaman sehingga tidak akan terjadi perpecahan. Sang Buddha pun bersabda, "Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa benci." Dhammapada 197. Simpulan dari materi ini adalah apapun suku, ras, agama, dan bahasamu, kita harus menjaga serta menghargai satu sama lain, terutama dalam perbedaan agama. Agama adalah pengikat perbedaan. Dengan agama kita dipersatukan dari berbagai latar belakang tanpa membedakan. Kita berteman dan bermain tanpa membeda-bedakan. Kehidupan ini akan indah ketika kita dapat menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di dalamnya. Ibu Asril harapkan kalian dapat terus memupuk sikap persatuan di Indonesia
walaupun banyak perbedaan suku, ras, bahasa, adat, budaya, serta agama. Demikian pembahasan yang telah Ibu Asril sampaikan. Semoga kalian memahami pelajaran hari ini, serta untuk menambah pengetahuan, anak-anak dapat mengerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih dan Namo Buddhaya.